Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, gitu ya. Saya tahu banyak bapak ibu mendoakan saya. Amin. Ya kalau orang tanya sama saya, kenapa bisa berdiri di sini? Saya bilang karena anugerah Tuhan dan doa dari banyak orang. Jadi itu yang saya yakinin. Kalau saya komentarnya jangan terlalu banyak, makin banyak makin ngaco biasanya. Ngaco buat pihak yang tidak suka gitu loh. Kasih kopi, berarti sekarang di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab untuk anak-anak, untuk suku Dayak. Saya waktu disampaikan itu, saya sangat bersyukur. Tidak semua orang bisa dipercaya untuk tanggung jawab. Dan hari ini bagi saya merasa senang, sukacita, bangga. Kami diberikan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak di Kalimantan Timur ini. Ada pepatah kuno bilang gitu ya, terlambat itu nggak masalah, asal kamu tetap berjalan. Yang masalah itu kamu tidak mau melangkah. Selama kita masih melangkah, walaupun langkah kita lambat, cepat, satu hari juga nyampe. Basuki Cahayapurnama yang disebut orang tua kami Ahok, kami merasa Bapak sudah pulang ke kampung. Sehingga pada kesempatan ini kami seluruh masyarakat merasa sangat bersukacita. Kami percaya semangat kemerdekaan untuk membangun bangsa kita. Kami percaya Bapak Ahok tetap berjuang untuk bangsa kita. Pak Ahok juga salah satu pejabat terhebat di negeri. Itu doa kami Pak Ahok. Ahok Presiden! Lambang Ahok Presiden! Siapapun Nikowosi Silalahi itu adalah person yang kita cari. Nah tentu tujuan kami untuk melapornya adalah pertama kita untuk meredam kerusuhan masyarakat yang ada ditulis oleh saudara Niko Silalahi. Sampai mengatakan bahwa itu dibidik, ya tidaklah. Penyidik juga tentunya punya pertimbangan tertentu sehingga sampai dengan melakukan penahanan. Ya Bapak pengacara, bahkan kita harus terima kasih kepada Mabes Polri, polisi. Dengan dia diamankan, saya khawatir loh kalau dia di luar. Ngeri saya, mereka udah datang ke Jakarta kok. Apapun, Edi itu kader PKS loh, caleg loh. Cuma dia nggak jadi. Saya lihat nggak ada, partainya diam-diam aja, nggak ada permohonan maaf dan lain sebagainya. Akhirnya Edi juga yang ngomong. Pening juga aku tante. Saya ngerti lah Pak, kan dia PKS. Memang kalau PKS itu apa aja nggak setuju gitu. Tapi rakyat bisa mengerti. Kalau PKS nggak setuju, artinya baik apa yang kita lakukan. Apapun yang dia bicarakan di dalam YouTube itu adalah produk PES gitu loh. Kalau saya lihat sih memang udah jadi target lah. Ya kalau saya lihat terlalu dipaksakan gitu loh. Keluarnya surat penahanan terlalu dipaksakan kalau menurut saya. Walaupun memang kita sudah tahu lah bakal ditahan. Sebelum datang itu Pak Edi sudah tahu bakal ditahan. Kami tidak ada pernah bicara masyarakat Dayak kok, nggak ada. Pak Edi nggak pernah nyinggung-nyinggung masyarakat Dayak kok di situ. Hanya tempat jin buang anak aja. Itu aja. Yang ribut kan sekarang masyarakat Dayaknya yang ribut. Terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya kembali. Zaman 10 tahun ya. Edi Mulyadi nantangin ditahan, saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Yang dikatakan kuntilanak genderuwo sebenarnya adalah Edi Mulyadi itu. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan anak jin. Kepada kamu Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Ya. Kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan jemput kamu. Kalau dia tidak tahan maka kami akan eksekusi dan bawa dia ke Kalimantan untuk sidang adat Pak. Baik, saya mendukung kasus Edi Mulyadi ini diselesaikan secara hukum adat dan budaya. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai.
Yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya, Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak. Tempat yang sangat terpencil, hantu belau, genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf deh, it's okay. Lalu cari pembenaran. Ah, maksud gua kan begini, nenek lo. Itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Ya. Siapa yang mau beli? Apakah Gondoruo atau kuntilanak, tempat jin buang anak, itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sebagai kita warga masyarakat Indonesia yang memiliki semangat, maka kita berkenan mengucapkan salam kemerdekaan itu merdeka. Saya hormati dari kedatangan Bapak Basuki Cahayapurnama yang disebut orang tua kami Ahok, sehingga pada kesempatan ini kami seluruh masyarakat merasa sangat bersukacita, di mana Bapak selaku orang tua kami merasa Bapak sudah pulang ke kampung. Banyak orang tua kami menangis mau ketemu dengan Bapak. Saya mendengar ada apa ini, saya katakan kami mau ketemu dengan Bapak Ahok. Seluruhnya merasa merdeka karena Bapak pada hari ini Tuhan sudah mengirim Bapak untuk bertemu dengan warga masyarakat. Maka kami percaya semangat kemerdekaan untuk membangun bangsa kita. Kami percaya Bapak Ahok tetap berjuang untuk bangsa kita. Yang seharusnya tadi hujan sudah gelap, hujan itu bisa digeserkan dari tempat ini sehingga Bapak Ahok bisa masuk di dalam keadaan baik, tenang di dalam ruangan ini. Itu merupakan satu bukti Tuhan menyertai kita di dalam segala hal. Pak Ahok juga salah satu pejabat terlepas di dunia. Itu doa kami Pak Ahok. Ahok Presiden. Ahok Presiden. Semua warga sudah menyambut dan sudah berdoa. Namun semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Selamat datang kami sampaikan kepada Pak Ahok, dan di dalam acara ini juga kami mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan kesan dan kesan. Mohon maaf, saya harus bawa contekan. Dan saya hormati juga Pak Eslon Palan dari Lembaga Adat Kelurahan Budaya Pampang. Untuk juga para ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semua, dan tentu juga para yang dituakan di sini dari suku Dayak kayaknya di sini, tentu juga beberapa tokoh adat, pasti pemuda, ibu-ibu semua. Saya mau sampaikan shalom. Saya pertama-tama terima kasih. Selama ini saya tahu banyak Bapak Ibu mendoakan saya. Amin. Ya, kalau orang tanya sama saya kenapa bisa berdiri di sini, saya bilang karena anugerah Tuhan dan doa dari banyak orang. Jadi itu yang saya yakinin.
Jadi waktu saya keliling beberapa negara itu, kalau saya lihat beberapa daerah-daerah sukunya segala macam ya, yang paling lebih dalam itu suku Maori di New Zealand. Itu ada beberapa suku. Nah saya jangan salah tulis, nanti salah lagi, nanti itu pas marah sama saya. Tapi saya akuin gitu ya, saya katakan budaya kita sebetulnya tuh jauh lebih kaya, lebih berwarna dibandingkan luar negeri sebetulnya. Tapi masalah kita tuh selalu infrastruktur. Jadi kalau di sana tuh dibangunin betul semua. Nah saya bukan kompor ya, jangan kompor meleduk lagi. Saya berpikir di sini tentu yang dari dulu selalu sama adalah tidak memanfaatkan alam dengan baik. Sebetulnya kalau kita mempunyai hutan lindung atau hutan apapun ya, hutan adat, itu kan bisa dikelola dengan baik. Itu tempat wisata yang paling baik, wisata hutan segala macam, sehingga kita bisa memperkenalkan budaya Dayak dengan baik. Cara berburu, cara hidup itu di luar negeri dipelihara. Bahkan kami sampai di Norwegia, itu yang namanya orang-orang Viking guys, Viking udah kayak gitu, itu dibuat kampungnya tuh, gimana cara mana, gimana cara nombak, itu tempat wisata yang sangat baik. Waktu saya bayangkan, wah kita di Kalimantan Dayak lebih seru sebetulnya kalau kita pikirkan. Nah ini kalau ada hutan disediakan untuk ini, saya kira belum terlambat. Walaupun sebetulnya kalau dari pesawat, hutan Kalimantan itu hampir nggak ada sebetulnya. Bukit Soeharto saja sudah lama isunya, apalagi ditambah dengan lubang-lubang bekas tambang ya. Ini sama kasusnya dengan Bangka Belitung juga. Nah saya nggak mau komentari lah, nanti ada yang keki, ada yang panas kuping lagi sama saya. Kita bisa sediakan satu hutan yang besar, kayak hutan lindung, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk wisata, untuk budaya Dayak. Jadi kita harus kembangkan wisata sehingga penghasilan ini lebih baik. Karena memang kita memang lebih suka, orang sekarang lebih suka balik ke hutan gitu. Ini kalau banyak saya komentar. Kalau saya komentarnya jangan terlalu banyak, makin banyak makin ngaco biasanya. Ngaco buat pihak yang tidak suka gitu loh. Jadi ngomongnya ya makin lama makin repot saya. Kasih topi, berarti sekarang di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab untuk anak-anak, untuk suku Dayak. Saya mau nolak gitu ya? Enggak. Saya waktu disampaikan itu, saya sangat bersyukur. Tidak semua orang bisa dipercaya untuk tanggung jawab. Dan hari ini bagi saya merasa senang, sukacita, bangga dengan istri saya. Kami diberikan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak di Kalimantan Timur ini. Ini bagi saya satu kehormatan bagi saya. Nah, ini satu kehormatan. Dan tentu pedangnya kemana Pak? Bisa ada pedangnya Pak. Gak, saya bercanda Pak, saya suka bercanda aja Pak, supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Nah saya tentu harapkan silaturahim kita tidak putus di sini ya, tapi ada hubungan. Nanti kita coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan, khususnya untuk daerah Kalimantan Timur, semua untuk Kalimantan Timur. Ya saya tidak tahu, mudah-mudahan saja. Saya kalau baca-baca berita katanya Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, gitu ya. Nah kalau di Kalimantan Timur, saya kira tentu kita harus memperjuangkan ada satu hutan yang dilestarikan untuk kepentingan budaya dan kehidupan, model kehidupan suku Dayak Kenya ini seperti apa. Saya kira itu yang penting supaya itu dimiliki, karena bagaimanapun juga kalau kita memiliki satu tempat itu sampai berapa ribu tahun pun budaya ini tetap tahu aslinya seperti apa. Nah saya kira itu juga di tempat wisata. Tidak mungkin sebuah ibu kota hanya ibu kota kalau tidak ada wisata. Hampir semua ibu kota baru itu sepi. Nah tapi coba kalau dibangun kembali seperti di pedalaman lagi, hutan kotanya banyak. Lalu bagaimana soal pohon? Ini udah pada nggak ada pohon gede-gede. Nah kita bersyukur sama Tuhan, kita tinggal di Katulistiwa.
Orang bule nanam pohon bisa 20-30 tahun baru kelihatan gedenya. Kalau kita 20-30 tahun besarnya udah luar biasa. Nah, saya kira kita tidak terlambat. Yang penting mau ada usaha untuk kita lakukan. Ada pepatah kuno bilang gitu ya, terlambat itu nggak masalah, asal kamu tetap berjalan. Yang masalah itu kamu tidak mau melangkah. Selama kita masih melangkah, walaupun langkah kita lambat, cepat, satu hari juga nyampe. Kira-kira itu. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya harapkan Bapak Ibu semua yang ada di sini selalu memiliki damai sejahtera Allah dan sukacita di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa membandingkan apple to apple ya. Karena ini masalahnya berbeda dan yang melakukan juga berbeda dalam artian kalau Pak Arteria kan mengucapkannya di forum resmi di DPR, otomatis akan terikat juga dengan aturan-aturan yang berlaku di DPR. Nah, berbeda dengan Pak Edi di luar, kemudian menyampaikan, kemudian ada reaksi publik. Pak Arteria sudah langsung meminta maaf, mengklarifikasi dan menjelaskan atas ucapannya itu. Nah, dalam hal ini kami dari Kompolnas sudah melakukan pengecekan untuk Pak Edi. Kalau sampai mengatakan bahwa itu dibidik, ya tidaklah. Mendengar keterangan ahli, ketika sudah cukup bukti maka akan dinaikkan ke penyidikan, penetapan tersangka. Kemudian sudah dipanggil sekali tidak datang, kemudian kirim panggilan kedua. Nah, akhirnya yang bersangkutan datang. Nah, ini tentunya prosesnya tidak asal saja, tetapi ada tahapannya, harus dilalui, harus ada gelar perkara. Penyidik juga tentunya punya pertimbangan tertentu sehingga sampai dengan melakukan penahanan, timbangan subjektifnya dan sebagainya. Nah, sebetulnya menurut saya ketika ada itikat baik, begitu dipanggil pertama, kemudian datang, kemudian nanti pihak penasihat hukum mengajukan untuk restoratif justice, saya yakin pihak penyidik juga akan merespon. Tapi ini kan ada proses yang sampai dengan di media cukup ramai ya. Siapa orang Kalimantan? Penduduk aslinya Dayak. Saya kebetulan sebelum Pak Jokowi ke sana, saya 5 hari. Saya lihat bagaimana, saya terima kasih, tapi lihat Kapolda kerja kerasnya. Tiap hari demo, ya, bagaimana marahnya mereka. Sebentar ada yang diperumpamakan, maaf aja, ya saya minta maaf. Edi ini babi, disembelih, ya. Belum lagi binatang-binatang lain. Jadi saya rasa gini aja Bapak pengacara, bahkan kita harus terima kasih kepada Mabes Polri, polisi. Dengan dia diamankan kan Bapak sebagai lawyer pendamping lebih enak gitu. Saya khawatir loh kalau dia di luar, ngeri saya. Mereka udah datang ke Jakarta kok. Hal-hal seperti ini. Jadi kita udahlah. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.